Yulia Samiasi dipersilakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kesediaan pada kesempatan sore ini, sehingga di dalam kami menerima materi ini dapat kita. Baik, yang saya hormati hadirin sekalian, salam khusus Mbak Alvira. Saya panggil Mbak, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, Fauzi, Ismanto, dan semua para undangan yang hadir, para sesepuh kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Alvira sebagai anggota DPD RI pusat ya dari pusat langsung turun ke akar rumput. Baik juga kalau mensosialisasikan hal-hal yang penting dan substansial berkaitan dengan hidup berbangsa dan bernegara, meskipun mungkin di tengah-tengah situasi yang mungkin seperti itulah kita tahu. Tapi meskipun demikian, hal yang substansi dan penting itu tetap harus menjadi sebuah idealisme dan menjadi juga terang dan rel kemana kita juga harus melangkah, sehingga NKRI tetaplah NKRI. Maka dalam sosialisasi ini saya melihat ya ini lebih bukan pada aspek formalitas, tetapi saya lihat di sini aspek yang lain, yaitu aspek perjumpaan, bahwa wakil rakyat mau berjumpa dengan rakyat supaya suaranya itu berkesinambungan satu dengan yang lain, sehingga seperti yang juga dalam kitab suci kita, bahwa pemerintah itu juga adalah wakil Tuhan dalam melayani masyarakat. Dan oleh karena itu sebagai warga Katolik, Semboyan Sugio Pranoto 100% Katolik, 100% semua tabipun. Yang terhormat Romo Benteng, yang saya hormati Bapak Rusmanto, anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Dewan Pastoral Sukoharjo, Ketua Stasi Sukoharjo, Bapak narasumber kita di sini adalah Fauzi, anggota DPD RI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena pada hari ini kita dapat bertemu, mungkin untuk yang pertama kali, mungkin di sini sudah ada beberapa masyarakat itu yang belum familiar dengan DPD RI. Mungkin kalau sama Bapak Rusmanto di sini familiar semua, sudah pekerjaannya sudah tahu seperti apa. Nah, tapi DPD ini kadang orang masih suka salah sama DPR RI, masih suka bertukar DPD DPR. Nah, DPD dan DPR memang tergabung dalam suatu lembaga yang bernama MPR yang dilakukan pada hari ini pekerjaan MPR RI. Cuman saya sendiri adalah anggota DPD RI, jumlahnya hanya 4 orang di setiap provinsi, dan yang paling penting kita tidak berpartai. Itu pembeda yang paling penting ya, DPD itu tidak berpartai. Mungkin bisa dibilang kayak partai masyarakat atau independen, itu DPD RI. Dengan menteri atau mitra itu dilakukan di kantor pusat. Ketika di daerah kami melakukan pekerjaan untuk bertemu masyarakat, menyerap aspirasi, dan ataupun kegiatan pada hari ini mensosialisasikan 4 pilar. Nah, DPD ini ada 3 fungsi. Yang pertama tentunya fungsi legislasi, tetapi terbatas. Kenapa terbatas? Karena DPD ini hanya mengurangi
mengusulkan undang-undang atau merevisi undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Kalau misal contoh yang baru disahin itu undang-undang yang baru-baru ini ada disahkan undang-undang TNI oleh DPR RI. Nah, DPD itu tidak terlibat dalam pembahasannya karena itu bukan mengenai daerah. Nah, seperti itu contohnya. Lalu fungsi yang kedua itu fungsi pengawasan. Biasanya kami ke mitra terkait untuk memantau jalannya undang-undang tersebut ataupun langsung ke masyarakat untuk ya tadi aspirasi, menanyakan aspirasi masyarakat. Fungsi yang ketiga itu juga mengenai undang-undang lagi, pokoknya DPD, DPR nggak jauh-jauh dari undang-undang gitu. Fungsi yang ketiga itu untuk memberikan masukan kepada DPR mengenai undang-undang yang akan disahkan. Tetapi DPR bukan haknya DPD. Nah, pada hari ini pekerjaan yang saya lakukan adalah sosialisasi 4 pilar itu ingin terus mengingatkan, karena kalau kita lihat zaman sekarang, zaman teknologi ini biasa udah suka banyak hal-hal yang viral, tetapi entah menggiring opini masyarakat kemana. Jadi ini masih dapat tugas untuk para dewan ini untuk menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar. Ada juga sosialisasi ideologi Pancasila, tapi itu dilakukan oleh DPRD provinsi ataupun DPRD kota. Mungkin Bapak nggak dapat Pak. Oh, ada juga ideologi Pancasila. Cuman berbeda nama, cuman mungkin pada intinya tetap sama. 4 pilar di sini akan dijelaskan mengenai 4 hal, 4 tiang fondasi untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat, yaitu ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar yang nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Dr. Fauzi di sini selaku narasumber, yang nanti juga akan dicontohkan kenapa sih masyarakat perlu menanamkan 4 hal tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin sedikit saja dari saya, lebih lanjut nanti boleh kalau ada pertanyaan ataupun masukan, nanti ada sesinya di akhir sehabis narasumber. Terima kasih sudah hadir. Saya secara langsung mengucapkan selamat Natal dan semoga acara ini bermanfaat. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu untuk materi. Tapi untuk sebelum kita masuk ke materi, kita foto bersama terlebih dahulu. Apa ini dewan-dewan juga dimintakan untuk tetap menyampaikan ideologi atau masyarakat Indonesia, karena Pancasila ataupun 4 pilar ini menjadi anggota MPR RI. Jadi ada DPR RI dan DPD RI itu otomatis menjadi MPR RI. Nah, salah satu tugasnya dari MPR RI adalah seperti ini, yaitu sosialisasi 4 pilar MPR. Terpisahkan atau yang kuat yang mana gitu? Yang paling harus kuat. Yang pertama, pilar pertama Pancasila, atau menghafalnya itu kita pakai rumus PBNU. Nah, P-nya itu adalah Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya undang-undang. Jadi PBNU. Nah, itu untuk menghafal secara ringkas saja. Jadi yang pertama Pancasila, seperti tadi yang sudah kita bacakan sama-sama supaya berulang, walaupun mungkin ya baru ucapan, tetapi kalau ucapan aja enggak, apalagi yang lainnya, begitu ya. Maka dicoba terus diingatkan dengan membaca Pancasila. Kalau dulu kita ada Rantai 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. benar nggak?
Nah itu Mbak Almira. Iya. Biar nggak ngantuk maksudnya ngomong. Hikmah bahwa punya tujuan-tujuan. Bermusyawarah. Jadi kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu orang-orang yang baik, gitu ya. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima dilambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo, adil maksudnya kan ada pagi, ada kapas yang makmur dengan ketulusan. Begitu nggak kira-kira ya? Iya, bukan hanya adil di sana nggak adil di sini kan? Iya, betul. Suka bermusyawarah. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita toleransi nggak dengan umat lain? Silakan agama apa, begitu ya kira-kira ya? Atau tidak kita larang, apalagi dalam melaksanakan ibadahnya. Itu adalah jiwa Pancasila yang sudah kita terapkan. Pada saat pelaksanaan ini umat Islam sedang ibadah kematian, nggak ada yang saling mengganggu. Iya kan gitu ya? Iya. Ayo. Karena sebaik-baik kita yang penting bermanfaat. Di luar bagaimana kondisinya, di tempat kita bagaimana? Begitu nggak? Oh ini lingkungannya jahat, kitanya jahat nggak? Nah kan gitu ya. Di lingkungan kita jahat nggak? Aman kan gitu. Ya kita mencoba seperti itu. Kemudian jiwa gotong royong, ada nggak jiwa gotong royong bersama kita? Gotong royong itu bukan hanya bersihin jalan, kan gitu ya? Pada saat ada orang tertimpa musibah, kita ikut gotong royong nggak? Menerapkan begitu nggak kira-kira? Ada orang bagaimana kira-kira kan gitu kan, ada musibah dia tertimpa pohon, apakah kita tanya dulu agamanya? Nah ada kan di jiwa kita ya? Itu ada jiwa Pancasila, sudah ada di dalam diri kita. Nah itu salah satu kenyataan yang memang sudah kita terapkan oleh warga Indonesia, bahwa kita meyakini semuanya diwajibkan memiliki agama. Kemudian di dalam kehidupannya kita saling bertoleransi, betul ya? Itu tadi, jika ada yang musibah saling membantu di masyarakat, ada yang pernikahan kan enggak, kan gitu ya? Yuk ini mau kita bersih gorong-gorong misalnya kan, karena sering ada banjir, ya enggak, tetap aja. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, menunjuk bahasa persatuan Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Bagaimana? Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Jaya. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Di tempat lain nggak ada, tapi itu punya Indonesia. Nah itu harus jadi kebanggaan kita. Kita bangga nggak dengan burung cat? Menjadi kekayaan kita. Betul ya? Nah itu aplikasinya, keanekaragaman yang
yang dimiliki oleh Indonesia selain tadi suku. Yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini tentang 4 pilar yang kita kembali mengulas. Kita belajar lagi tentang 4 pilar, tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, menyenangkan dan tidak ngantuk kita semua sambil ngobrol-ngobrol dan keyan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya sharing atau ada informasi yang disampaikan. Ya, cocok. Pada waktu pilgub dan pileg, ya, pilihan legislatif, rupanya sih kawan-kawan Katolik ini mendukung Pak Fauzi Makasih. dan mendukung Pak Rusmanto. Ya. Hanya mungkin untuk Pak Fauzi, maaf keselut sedikit ya Pak. Ya. Ya. Terima kasih juga semuanya bahwa dari calon legislatif kita telah berhasil gugur. Ini juga sebagian kecil dari dukungan umat Katolik, khusus kami bicara lingkungan UP Sukoharjo atau Sukoharjo II khususnya. Dan setelah duduk itu kami ini punya permintaan, jalan yang di Sukoharjo II itu sangat bagus. Tapi saya tanya dulu sama Pak Rusmanto tadi lewat depan rumahku atau tidak. Kalau tadi lewat depan rumahku tidak saya terangkan, tapi kalaupun tidak, tolong itu yang di sebelah sini jembatan dekat sawah sedikit, banyak kendaraan yang berjatuhan di situ sehingga tergores-gores. Kami ingin difasilitasi oleh Dewan agar jalan yang ada di Sukoharjo II itu lebih baik. Itu saja, terima kasih. Bapak saya yang ke saya coba. Tadi jalan ya Pak ya. Tapi topiknya kan ini Pak. Ya. Oh nggak apa-apa ya Mas, nggak apa-apa. Saya mewakili Mbak Nabila sama Pak Fauzi aja. Intermezzo Pak Fauzi sama Mbak Nabila. Pertanyaan saya tadi Pak Fauzi menyampaikan bahwa di medsos itu banyak dan itu adalah tantangan 4 pilar ya dari Pancasila ya tadi. Ada Pancasila Undang-Undang 45. Saya hanya ingin satu pertanyaan, apa sih yang bisa, ini sebetulnya program untuk menguatkan Pancasila, tetapi dalam realnya kita bisa melihat di media sosial, di media umum banyak loh Pak terjadi radikalisasi, intoleransi seperti itu. Tapi saya juga sebagai pribadi tidak mengecilkan sendiri untuk tetap optimis bahwa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan lain-lain bisa lah pasti. Hanya mungkin ini menjadi tantangan bagi anggota legislatif, lalu MPR, masyarakat kita bersama. Piye caranya mengurangi intoleransi, piye caranya mengurangi radikalisasi. Kalau kami sebagai umat Katolik saya pikir sangat toleran sekali ya, artinya bahwa kita diajarkan di gereja dengan semangat cinta kasih. Cinta kasih itu sudah mewakili semuanya Pak. Jadi tak pikir orang Katolik kita ini masalah toleran, sangat toleran ya. Nah, karena ini sosialisasi 4 pilar MPR RI, saya secara pribadi ingin bertanya, ada nggak Pak yang lebih efektif? Karena kita kan umat Katolik kan kecil, mayoritas banyak, yang lebih mujarab dalam hitungan suntik plus Pak Menteri biar yang sekiranya apa namanya radikalisasi intoleransi itu bisa paling, kalau dihilangkan nggak bisa ya Pak Fauzi, karena masing-masing agama punya keyakinan sendiri-sendiri ya, paling nggak terminimalisir, karena ini membawa aspirasi rakyat. Jadi kadang-kadang kalau dia akar rumput, rakyat itu yang menjadi korban, seperti itu saja. Terima kasih Mbak Nabi dan Pak Fauzi. Terima kasih.
saya sebagai warga negara Indonesia yang waktu itu pernah juga belajar di luar negeri, itu saya bangga. Terlebih ketika waktu itu ada sebuah disertasi yang Vatikan sendiri sangat mengagumkan itu, bahwa Indonesia mempunyai spiritualitas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu apa? Unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maka itu saya sebagai orang Indonesia waktu itu kalau tidak salah di salah satu universitas, dan itu tesis doktoralnya dari seorang pastor kalau nggak salah waktu itu, dan disitulah mereka sungguh-sungguh mengerti kenapa bangsa Indonesia ini yang archipelago tapi bisa tetap mempertahankan kesatuan, yaitu tadi karena mempunyai Pancasila. Maka Unity University itu tetap dapat dipertahankan. Itu saya bangga dengan itu. Nah, lalu kemudian ini saya sangkutkan juga dengan soal yang tadi disampaikan, isu-isu yang beredar seperti itu ya. Ya sebenarnya ketika saya juga berkatekese, mengadakan pengajaran-pengajaran magisterial dan doktrinal gereja, saya sudah juga, kalau kita ingat selalu saya katakan bahwa dalam gereja Katolik ada dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Paulus yang kesekian, saya tidak tahu persis, tapi Nos Aetate, dan itu nanti dalam adas kita yang ke-9 harus kita gaungkan, karena adas ke-9 kita adalah cinta kehidupan dan lingkungan hidup. Kenapa lingkungan hidup? Karena yang paling dasar adalah kemanusiaan. Kalau orang beragama, manusianya tidak, itu wahlik. Karena lebih ada dulu manusianya baru agama. Maka bagaimana itu dilaksanakan melalui cinta tunggal hidup. Nah, dalam Nos Aetate ini jelas sekali bahwa Gereja Katolik, nanti bisa diperiksa, bisa dicek, bahwa Gereja Katolik mengakui adanya kebenaran-kebenaran di dalam agama-agama yang lain. Sudah jelas. Bentuk penghormatan tertinggi Gereja Katolik terhadap eksistensi, bahkan mungkin terminologi atau etimologi keilahian menurut definisi agama masing-masing. Nos Aetate jelas sekali. Oleh karena itu Sugiyopranoto masuk akal. 100% Katolik, 100% Indonesia. Menurut pencermatan saya dengan beberapa teman, ketika kita berdiskusi tentang Unity Diversity itu, ya memang Indonesia dalam hal ini pendidikannya harus ditingkatkan, ya, ditingkatkan pendidikan. Nah, ini kan memang sekarang lagi penggodokan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kebijakan. Selama saya tinggal di sana kayaknya untuk katakanlah pembaruan atau reformasi atau impostasi kurikulum hampir tidak ada. Kurikulum mereka betul-betul ditangani secara adil. Nah, maka di sini memang jadi PR kita adalah memang bagaimana pendidikan ini, ya kan, memberdayakan orang akhirnya mempunyai satu konsep yang terang. Ini dia konsep yang terang, jelas dan berdasar. Kalau 3 unsur ini nggak ada, maka saya katakan tidak ada disuntik jos. Nah, itu yang ada hanya ekstra jos. Nah, maka di sini juga peran dari teman saya juga adalah teman SD saya adalah juga pemimpin pondok pesantren yang pada waktu itu kepada saya katakan mau dibantu pondok pesantren itu butuh apa? Perpustakaan kami itu butuh buku apa? Jayabaya, Primbon, butuh buku untuk pengetahuan yang diperlukan untuk para pesantren dan juga tentang wawasan kebangsaan. Berapa butuh? Sekian juta. Oke, kita galang dana, kita kasih. Baik, bagus begitu loh. Jadi ada di belakang rumah saya ya memang bagus untuk untuk kerjasama itu. Maka saya katakan mungkin ini lebih bukan pada pertanyaan ya, tapi memang ini menjadi satu PR kita bahwa pendidikan kita itu masih pendidikan bukan dikatakan kaleng-kaleng, ecek-ecek, tapi pendidikan yang dasarnya belum kokoh. Ya, itu saya lihat. Kalau pendidikan ini sudah kokoh, mau paham apapun masuk, kita tetap punya satu dasar falsafah atau karena filosofi hidup Pancasila. Nah, makin menjadi PR kita bersama
dan terutama para pemimpin umat, ya, sungguh-sungguh mendasarkan keagamaan itu pada apa? Kepekaan kemanusiaan. Ada loh orang beragama, tapi gak punya kepekaan manusiawi gak? Menurut saya tidak. Itu agama yang bukan agama, tapi pengakuan keagamaan dia yang kaleng-kaleng. Maka saya katakan ini menjadi bukan PR, saya katakan kita dipanggil, panggilan nurani kita untuk itu. Ya, kita sampaikan pesan Tuhan ini bukan dalam ide konsep saya, tapi dalam kemanusiawian kita dan dalam kemanusiaan kita. Nah, maka saya katakan memang tugas dan menjadi panggilan wakil rakyat, ya DPD atau MPR ya, kita memperhatikan aspirasi rakyat yang sekiranya memang berguna untuk ya peningkatan mutu, kualitas, terutama pendidikan itu sendiri. Nah, maka saya katakan tadi untuk intoleran ini sebenarnya saya juga tadi banyak ngobrol dengan Bupati. Ya. Kita tidak bisa itu menggolongkan pada satu agama, oh tidak. Kita dengan betel aja, tanya aja, di sini ada orang betel nggak sih? Coba kalau betel ngomong tentang Katolik itu patung, sama Kristen aja begitu. Gak usah kita tutupi. Betani, coba ngomong Katolik, apa itu Katolik itu? Masa Maria disembah? Kamu ngerti nggak tentang doktrin Maria dalam agama kamu? Nggak ngerti. Nah, maka saya kira ini hal yang baik, penting bagi kita bahwa intoleransi itu tetap harus kita mengerti, maknai dengan cara yang berbeda. Kalau kita sudut pandang kasuistik, nah ini bahaya. Tapi kalau sudut pandang misalnya kemanusiaan, terus kemudian juga tentang falsafah hidup, saya sangka memang ini tidak hanya menjadi keprihatinan yang non-I, karena I juga ya prihatin. Oh, ini bodoh-bodoh ini tapi kok beda. Jadi dalam hal ini memang kita tidak bisa dalam arti tertentu. Nek awakmu sakit pinggang, maka obatmu apa itu? Maka dalam hal ini memang pendekatan itu lebih ya, pendekatan katakanlah pendekatan manusiawi, lalu kemudian interaktif ini saya sangka lebih. Seperti sekarang kan kita terjadi seringkali kan dengan HP nih, nggak jumpa. Nah, tetapi saya sangka di UP ini ketika kita jumpa dengan masyarakat, ngomong dengan masyarakat akhirnya juga mau nanti kalau misalnya ada acara undang kami ya, begitu nanti ada RT, ada acara dan segala macam, ayo datang, mau suruhan ayo, monggo. Itulah kita, itulah kami, itulah bangsa Indonesia. Maka saya katakan memang untuk gerakan intoleransi itu tidak ada obat mujarab. Itu harus berangkat memang dari kemanusiaan manusia itu sendiri ya. Kalau dia menganggap bahwa sesamanya itu adalah sesamaku, pasti dia perjuangkan yang bukan terbaik, bahkan mungkin paling baik. Nah, tetapi itu fakta terjadi yang baru-baru menunjukkan di Depok, nah, itu kan. Nah itu ya kita serahkanlah kepada pihak yang berwajib. Tetapi ya untuk saya sendiri sih saya tidak pernah berpikiran negatif terhadap kelompok yang mungkin gara-gara tindakan itu menjadi terbaik. Karena seperti yang dijelaskan sama Pak Pausi tadi, wah ini pasti sih ini apa. Jadi ini sebuah katakanlah sharing di satu sisi lain juga ini mungkin sebuah peneguhan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk saya waktu itu terharu, saya tidak ada satu kata pun yang mengatakan bahwa saya tidak berbangga sebenarnya. Orang sana pun sangat bangga. Ya, Unity University diulas demikian rupa sampai ke kulitnya. Dan mereka katakan, saya sangka satu-satunya bangsa yang punya spiritualitas yang sangat mendalam dalam keberagaman ini hanya Indonesia. Ya pokoknya intinya kalau saya bisa pribadi nanti ya semoga Pak Amir tetap suksesnya doa kami. Bandar dan saya juga di Wakil Ketua Komisi 3 yang salah satunya adalah mitra kerja Komisi 3 adalah Dinas PUPR
yaitu terkait dengan pembangunan dan infrastruktur. Pas. Ini bandil ke saya. Ini dari ini saya sebenarnya bandil. Hanya muncul juga. Semuanya mulus, itu dibutuhkan anggaran 1 triliun. Jadi semuanya mulus seperti itu. Nah, hal yang sulit sekarang saja yang Bapak Ibu bisa lihat kondisi di lapangan, biasanya dilema Bapak kami ini. Hanya membangun jalan aja Latasir itu dibatasi hanya 200 meter. Dibangun gimana ya, betul itu Asis. Karena ya, saya kan udah pernah mau PHP. Kebetulan saya di Banggar, jadi saya banyak tahu Banggar. Adanya Bhinneka Tunggal Ika kita. Saya mencoba sedikit tadi disampaikan bahwa kita tadi ya belum nasib katanya ya. Gak apa-apa Mbak ya. Sekarang badan saya tambah gede ya. Maksudnya ya makasih atas ya bantuannya kemarin ya. Kalau kita semua ini sepakat, kita pun melakukan gerakan tapi yang baik, gitu ya. Mudah-mudahan nanti pas lewat di medsos yang baik, lewat di medsos kita yang toleransi, ajakan kebaikan. Jangan pas kita lihat medsos intoleransi, adu domba. Terus lama-lama kira-kira di otak kita gimana? Ya, isinya itu aja. Yang masuk, yang kita lihat sampah, di otak kita ini sampah. Betul nggak kira-kira? Tugas kita bagaimana kita ikut serta juga. Yang tidak benar atau ya, kekejaman, hal yang menyangkut toleransi, intoleransi, menyangkut penghinaan, jangan kita share. Oke, setuju? Mulai sekarang ayo, bagaimana caranya kita men-share. Seperti saya bilang tadi, bisa dibayangkan kalau umat Katolik men-share kebaikan sehari 2 aja, wah alangkah banyaknya ajakan.